mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Amen. Haleluya. Kita terus meninggikan Tuhan kita. Amin. Ada amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari jemaat katakan bersama. Hai, lihatlah di atas awan, Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Umat kudus berkumpul bersama, siap bertempur untuk kerajaannya. Raja datang, sangkakala berbunyi, Dia yang bertahta, Dia singa dan domba. Setiap suku dan bangsa melihat Dia, penuh dengan kemuliaan.
Yesus datang, Dia Mesias, Raja mulia, harapan dunia. Raja akan datang. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kaulah Raja yang akan datang memerintah Yesus. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Sekali lagi ku berdiri dengan iman. Benar Tuhan, kami adalah pahlawan-Mu Tuhan Yesus. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan dan kami akan berjuang sampai akhir. Benar Tuhan, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Yesus, patukan aku, benteng pertahanan hidupku. Bersama-Mu takkan ku goyah, keselamatan hanya dari-Mu. Yesus, patukan aku, benteng pertahanan hidupku. Bersama-Mu takkan ku goyah, keselamatan hanya dari-Mu. Oh Yesus, ku berdiri dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Semua. Yesus, patukan aku, benteng pertahanan hidupku. Bersama-Mu takkan ku goyah, keselamatan hanya dari-Mu. Yesus, patukan aku, benteng pertahanan hidupku. Bersama-Mu takkan ku goyah, keselamatan hanya dari-Mu. Ku berdiri dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Benar Tuhan, akan bersorak kemenangan di dalam Engkau Yesus. Iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Berjuang sampai akhir, tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Kami bersorak kemenangan Yesus. Sekali lagi boleh katakan ku bersorak. Ku bersorak kemenangan. Kita isytiharkan bersama. Ku bersorak.
Kami serahkan segalanya padamu. Angkat suaramu. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Dia mau dengar seruanmu. Shikiriana raba sukuriana raba shiriana raba se. Kau hadir Tuhan. Bertata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau datang dengan malaikatmu. Malaikatmu meninggikan Engkau dan kami umat Yesus. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kami menghadap di hadapan tahta-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami tinggalkan yang lalu. Kami tinggalkan masalah kami Tuhan. Hanya menghadap pada wajah-Mu Yesus. Kau berikan kami kemenangan. Kau berikan kami pemulihan. Hikariana Rabashe. Terus angkat suara-Mu yang memulihkan. Kau pulihkan kami Yesus. Di dalam tahta-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Shiririana Raba. Kami isytiharkan Kau berkuasa dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hiriana Raba Shikiriana Raba Se. Hiriana Raba Shukuriana Raba Sukuriana Raba Se. Hiriana Raba Shiriane. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau bertahta dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup ini bukan milik kami sendiri. Bukan milik kami lagi Tuhan. Tetapi milik Engkau. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan berkenan di dalam hadirat-Mu. Roh jahat yang coba menghancurkan pemikiran kami, yang jadi hakim dalam pemikiran kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah-Mu Tuhan menyucikan setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan kami bersorak. Bersorak akan kemenangan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh perlengkapan senjata Allah ada di dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi pahlawan. Pahlawan yang menang di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah rema yang kami terima Tuhan. Rema yang kami terima terus memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan kita bisa kembali lagi secara online beribadah bersama-sama. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya senang sekali mengajak saudara untuk memberi yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami bisa datang memuji menyembah Engkau secara online. Kami tahu Tuhan bahwa dimanapun kami berada, hadirat-Mu juga dinyatakan di tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan pemberian kami ke dalam tangan-Mu sebentar, Engkau memberkati kami. Dan juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Semuanya percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa ketika kita hidup dan berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Amin. Dan sebagai orang ataupun sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Tuhan yang kudus, saudaraku, dan kita juga telah merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Ini membolehkan kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Salah satunya saudaraku yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah melalui kuasa kebangkitan Tuhan, kita bisa membangun rumah rohani. Amin. Membangun rumah rohani, membangun rumah di mana saudara berada, di mana saudara bersatu bersama-sama membangun rumah Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, kuasa kebangkitan yang hidup dan memberi kita tanggung jawab yang besar, yaitu yang kita katakan adalah tanggung jawab saudara saya untuk membangun rumah rohani bagi Tuhan. Amin. Sebelum itu langsung kita baca saja dalam 1 Petrus pasal 2, 4 hingga 5. 1 Petrus pasal 2, 4 hingga 5. Bunyi firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapakah batu hidup itu? Dialah Yesus Kristus. Amin. Kita baca terus. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang beriman dalam Tuhan, Tuhan mau lewat kuasa kebangkitan Tuhan, lewat pembebasan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, lewat transformasi melalui kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada Yesus, kepada batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia, tetapi telah dipilih Allah di dalam hadiratnya. Dan Tuhan mau kita menyadari bahwa identiti kita juga telah berubah, yaitu di mana kita juga adalah batu yang hidup untuk tujuan pembangunan rumah Tuhan. Dan rumah ini adalah tempat di mana kita akan mempersembahkan persembahan rohani. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan yang saya kasihi, rumah rohani yang kita akan bangun adalah rumah rohani yang memiliki asas yang benar. Amin. Saudara yang siman dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita sudah membangun rumah untuk tempat tinggal. Dan sudah pasti, di dalam membangun sebuah rumah, yang paling penting adalah dasarnya. Jika dasarnya kuat, rumah yang saudara bangun juga akan menjadi kuat. Tapi jika dasarnya tidak benar, dasarnya tidak kuat, maka rumah yang saudara, walaupun cantik saudara bangunkan dengan desain yang hebat, tetapi jika dasarnya lemah, maka rumah itu pasti akan runtuh. Maka saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita perlu mengerti di dalam membangun rumah Tuhan, Tuhanlah yang akan menetapkan aturan yang ditetapkan untuk menjadi dasar untuk kita membangun rumah Tuhan. Amin. Jangan kita membangun rumah Tuhan itu menurut cara pandang kita sendiri, menurut kedagingan kita sendiri, yang dimana kita sentiasa menolak arahan Tuhan, menolak perkataan Tuhan, menolak dasar yang Tuhan letakkan di dalam rumahnya, dalam gerejanya, untuk kita membangun.
Karena mungkin pada waktu itu saudara sedang dipengaruhi oleh iblis. Saudara menolak karena saudara dipengaruhi dengan kedagingan. Sehingga apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan letakkan sebagai dasar untuk membangun sebuah rumah rohani itu yang tidak sesuai dengan kedagingan kita. Karena peraturan yang Tuhan letakkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya saudaraku, kita tidak bisa datang kepada Bapa sebagai batu penjuru jika kita memiliki rasa diri benar dan kita merasakan bahwa kita meletakkan dasar itu sesuai dengan apa yang kita rasa pikir benar, bukannya apa yang Tuhan inginkan. Ini karena ramai orang yang percaya pada hari ini, mereka menggunakan kedagingan mereka membawa pemikiran mereka masuk ke dalam rumah Tuhan dan membangunkan rumah Tuhan. Maka saudara yang siman dalam Tuhan, itu seringkali kita lihat ramai orang Kristen yang tidak setuju dengan cara dan aturan Tuhan. Bagaimana membangun rumah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan maukan. Kita menolak aturan Tuhan, kita menolak kebenaran yang disampaikan kepada kita. Dan saudara yang siman dalam Tuhan, kita perlu menilai diri kita. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan kebenaran ini adalah untuk membangun rumah Tuhan, seringkali kita anggap remeh dan seringkali kita menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentang membangun rumah ini kita tolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan keinginan saudara, dan keinginan saudara itulah kedagingan saudara sehingga saudara tidak bisa membangun bersama-sama karena hidup saudara pada waktu itu saya percaya bahwa dikuasai oleh iblis. Sehingga saudara menolak setiap aturan Tuhan. Pak saudaraku yang siman dalam Tuhan, jika kita menolak kebenaran, kita menolak Yesus. Jika kita menolak Yesus, maka kita menolak batu yang hidup itu sebagai dasar ataupun jajaran yang kita boleh pakai untuk membangun rumah Tuhan. Karena Yesus itu adalah batu penjuru, batu yang hidup saudaraku, untuk kita bisa membangun rumahnya. Makanya kadangkala apa yang Tuhan sampaikan itu tidak sama dengan pemikiran manusia. Sebab Tuhan punya dasar yang Tuhan maukan supaya dasar ini ketika gerejanya dibangunkan, gerejanya tetap kuat dan kokoh. Apapun yang datang melanda, gerejanya tetap kuat. Tetapi malangnya ramai orang Kristen, walaupun mereka telah menerima keselamatan, tetapi mereka mementingkan diri sendiri. Dan mereka mau berusaha memasukkan pemikiran mereka itu ke dalam cara Tuhan. Akhirnya jika tidak sesuai, maka mereka mengundurkan diri dan mereka menolak apa yang Tuhan bicarakan. Kita baca saudaraku Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau kita lihat di sini saudaraku, cara pemikiran manusia dengan Tuhan itu tidak sama. Pikiran Yesus yang Yesus bicarakan kepada mereka di dalam Matius 5 ayat 21 hingga 22 itu adalah tidak sama dengan cara pemikiran Tuhan. Kalau kita lihat di sini saudaraku, Tuhan berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang marah kepada saudaranya itu harus dihukum saudaraku. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu sebabnya saudaraku, mengapa terjadinya konflik di dalam rumah Tuhan. Mengapa rumah Tuhan itu tidak bisa dibangunkan dengan begitu baik sekali. Karena ketika jemaat Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang menolak, ada yang menerima. Sehingga apa yang berlaku saudaraku, ketika rumah Tuhan itu mau dibangunkan, disitulah terjadinya perselisihan antara satu dengan yang lain. Karena ada yang tidak menerima apa yang dibicarakan. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, konflik terjadi dalam gereja. Ketika kita membangun rumah rohani, karena kita tidak mau menuruti dasar
yang Yesus telah letakkan sebagai dasar untuk membangun rumah rohani. Apakah dasar yang diletakkan Yesus? Dan kita lihat saudaraku dalam Efesus 2 ayat 19 hingga 22, bunyi firman Tuhan. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kalau kita lihat di sini saudaraku, dasarnya diletakkan oleh Yesus adalah Yesus meletakkan rasul dan nabi sebagai dasar yang sejajar dengan Yesus sebagai batu penjuru. Maka saudaraku, Yesus meletakkan rasulnya supaya dasar yang dibangunkan di dalam gereja ini adalah dasar yang kuat saudaraku. Jika kita menolak apa yang Yesus sampaikan, maka kita menolak Yesus sebagai batu penjuru. Karena apa yang disampaikan itu adalah perkataan Tuhan. Ingat saudaraku bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu jika tidak dikatakan melalui rasul dan nabinya untuk menyatakan kebenaran tentang apa yang Tuhan inginkan. Dan kita percaya bahwa ketika nabi dan rasul berbicara, dia pasti akan berbicara sesuatu yang baru, yang Tuhan mau kita turuti pada waktu ini. Dan ia biasanya berkaitan dengan kerajaan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita menolak kebenaran yang disampaikan, maka kita menolak Yesus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ada satu peristiwa di mana pada waktu itu Martin Luther, dia menemui satu kebenaran, yaitu setiap orang dibenarkan karena iman. Akhirnya pada waktu itu perkembangan gereja yang mula-mula, dia ditolak, dia dianiaya saudaraku. Dan kita tahu bahwa dia adalah bapak reformasi gereja setelah gereja-gereja yang mula-mula, yang pada waktu itu telah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di akhir zaman kita akan mendengar banyak khotbah tentang kerajaan. Karena inilah yang Tuhan bicarakan. Sebab itu saudara dan saya yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu meresponi apa yang Tuhan bicarakan melalui nabi dan rasulnya dan melalui hamba-hamba Tuhan tentang kerajaan Tuhan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani dalam kerajaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan yang kita bangunkan. Amin saudaraku, ini sangat penting. Kita perlu mengerti di dalam kita membangun satu rumah rohani. Kita tahu bahwa kita perlu melakukan sesuai dengan aturan Tuhan. Yang kedua adalah dasar yang diletakkan itu oleh Yesus Kristus, meletakkan nabi dan rasul. Dan yang ketiga saudaraku, kita semua juga adalah batu yang hidup. Bayangkan saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya adalah batu yang hidup, bukan batu yang mati. Saudara diletakkan di dalam sebuah rumah rohani bukan hanya untuk berdiam diri, tetapi untuk bekerja sama. Karena setiap orang adalah penting. Bayangkan saudaraku, ketika kita membangun rumah Tuhan, dan kita tidak bisa bersatu bersama-sama sebagai batu yang hidup, pasti rumah itu akan runtuh dan akan tidak bisa dibangunkan dengan asas yang kokoh. Walaupun dasarnya itu dasar yang diletakkan oleh Tuhan itu sangat kuat, tetapi jika kita sebagai batu yang hidup tidak mau bersatu erat, maka rumah rohani juga itu tidak bisa dibangunkan saudaraku. Makanya kita perlu bersama-sama membangun rumah rohani. Kita harus benar-benar melekat bersama-sama dengan erat supaya batu itu dapat disusun dengan rapi saudaraku. Bayangkan kalau kita membangun rumah batu, dan kita meletakkan batu bata, dan batu bata ini tidak dilekat dengan simen. Saya percaya bahwa baru saja batu bata itu disusun mungkin dalam 1-2 meter ke atas, batu bata itu pasti akan runtuh. Karena tidak ada yang mengikat. Sama dengan kita saudaraku. Untuk membangun sebuah rumah rohani, kita harus benar-benar melekat bersama-sama, erat dengan kesatuan yang kuat, barulah kita dapat membangun rumah rohani.
Bukannya kita datang hanya sebagai jemaat biasa, berkumpul-kumpul dan pulang, saudaraku. Dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa di dalam rumah Tuhan, bangunan itu rapi tersusun, batu-batunya rapi tersusun. Ini sangat penting. Bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita bisa bersama-sama? Saudaraku ingat, kita perlu menyingkirkan bahan-bahan yang tidak dapat digunakan untuk membangun rumah Tuhan. Menyingkirkan karakter yang tidak baik. Menyingkirkan kedagingan kita. Menyingkirkan rasa diri benar. Supaya kita bisa melekat dengan satu visi apa yang Tuhan letakkan di dalam rumahnya. Saudara seiman dalam Tuhan. Untuk kita bersatu, kita perlu mati di dalam kedagingan kita. Kita perlu mati di dalam kesombongan kita. Kita perlu mati di dalam rasa diri benar. Karena jika kita tidak mati, maka keinginan kita lah yang kita mau terjadi dalam gereja, tetapi bukan keinginan Tuhan. Sehingga saudaraku, kita sakit hati dan tinggalkan rumah Tuhan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita membangun, untuk kita bisa erat antara satu dengan yang lain, ya satu proses yang perlu kita jalankan. Dan kadangkala proses ini menyakitkan. Namun, jika kita dapat bersatu, kita dapat membangun satu rumah rohani yang luar biasa. Saudara yang seiman dalam Tuhan, sejauh mana saudara dan saya bisa membangun, bisa bersatu, sejauh itulah kita bisa membangun rumah Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Efesus 4 ayat 2 hingga 6. Bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang keempat, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita benar-benar bisa bersatu bersama, melekat bersama membangun rumah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau selalu rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati ini sentiasa mau menerima teguran. Orang yang rendah hati sentiasa membuka hatinya untuk menerima apa yang diajarkan. Mereka mau menjajarkan diri dengan Tuhan. Walaupun ya mungkin proses yang menyakitkan, tetapi saudara dengan rendah hati mau menjajarkan dengan ajaran yang disampaikan. Karena orang yang rendah hati, mereka itu tidak menuruti keinginan daging mereka, tetapi menuruti apa yang Tuhan letakkan, apa yang Tuhan bicarakan, saudaraku. Jadi, ini sangat penting. Kalau kita mau meletakkan dasar untuk membangun rumah Tuhan, kita perlu belajar rendah hati, memahami kebenaran yang disampaikan dengan rendah hati, dan kita belajar mentaatinya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita membangun dan kita melekat bersama-sama sebagai batu yang hidup. Berusahalah menjaga kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sedang menyatukan kita di dalam tubuhnya, di dalam kesatuan. Dan Tuhan mau kita memelihara, bertanggung jawab atas kesatuan itu. Itu sebabnya Yesus mau kita tetap bersatu, bersama. Dan kita hanya bisa disatukan lewat perkataan yang disampaikan, lewat dasar yang benar yang Tuhan letakkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kita bisa bersatu bersama melalui satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, dan satu Allah dan satu Bapa. Makanya untuk membangun sebuah rumah rohani dalam kesatuan, ini bukan tentang diri kita, bukan tentang keinginan kita,
bukan tentang kepentingan kita, bukan tentang rasa diri benar, tetapi semuanya ini tentang Tuhan. Tentang membangun rumah Tuhan, bukan rumah saudara, rumah Tuhan. Cuma saudara adalah sebahagian daripada batu yang hidup yang harus diletakkan untuk membangun rumah rohani. Amin. Makanya saudaraku, setiap kita harus melakukan keluar bahagian kita masing-masing. Amin. Dan setiap saudara dan saya sebagai batu yang hidup, saudara punya talenta masing-masing. Saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan telah berbicara dan Tuhan telah meletakkan itu ke dalam hatimu. Tetapi jika saudara tidak setuju apa yang Tuhan bicarakan, saudara tidak menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu, panggilan yang Tuhan telah berikan kepadamu, maka kita tidak bisa membangun satu rumah rohani yang strong, yang kuat. Karena saudara dipengaruhi oleh kedaginganmu, dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri. Kita baca saudaraku dalam Efesus 4 ayat 11 hingga 13. Dan ialah yang memberikan baik untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi membangun tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudaraku. Jadi kita lihat di sini, Yesus telah menetapkan dan memberikan kita di dalam gereja satu dasar yang kuat. Amin. Yesus telah memberikan setiap kita bahagian-bahagian yang tertentu di dalam pelayanan. Dan kalau kita lihat di sini, saudaraku, Yesus telah meletakkan di dalam gerejanya, baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar-pengajar, supaya kepenuhan Kristus dapat tinggal di tengah-tengah kita. Karena mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang berbicara isi hati Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai batu yang hidup, yang mau digunakan untuk membangun rumah Tuhan, pentingnya kita belajar menerima perkataan mereka. Karena perkataan mereka adalah perkataan yang membangun rumah rohani. Dan merekalah yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kebenaran dan memperlengkapi saudara dan saya. Amin, ini sangat penting. Kita sebagai batu yang hidup, saudaraku, kita juga telah dipanggil menjadi imamat yang rajani. Oleh itu, tanggung jawab kita adalah membangun bersama. Efesus 4 ayat 15 hingga 16 bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya bagian. Saya ulangi, satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk membangun bersama-sama kita harus membuka hati dan berbicara tentang kasih. Amin. Ini caranya. Sebagai imamat yang rajani, yang digunakan untuk membangun rumah Tuhan, kita juga harus belajar bagaimana membuka hati kita. Dan tegurlah orang lain dengan kasih, berbicara dengan kasih. Jika kita melakukan hal ini, saudaraku, kita sedang membuka hidup kita dengan jujur untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Ataupun kita jujur berbicara kepada orang yang mungkin ada persengketaan dengan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jika kita ada masalah dengan jemaat yang lain, ataupun batu hidup yang lain, ataupun imamat rajani yang ada dalam gereja ini, ketika kita datang untuk berbicara kepada mereka, kita harus datang dengan hati yang penuh dengan kasih. Barulah kita bisa berbicara kebenaran. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, saudaraku. Buka hatimu, berbicaralah yang benar. Ingat, ketika kita berhadapan dengan orang yang bermasalah, jangan kita datang untuk menunjukkan bahwa kita benar, orang lain salah.
Tetapi kita datang untuk menyelesaikan masalah. Karena kita sedang membangun sebuah rumah rohani yang menjadi kepunyaan Tuhan. Rumah rohani yang bisa membawa kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sejauh mana kita terbuka kepada orang lain, sejauh mana itulah kita bisa bertumbuh. Sejauh mana kita bisa menyatakan kasih dan terbuka dan menerima teguran. Sejauh itulah saudara bisa berfungsi membangunkan rumah Tuhan. Semakin saudara terbuka, semakin saudara strong untuk menerima perkataan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di sini saya simpulkan bahwa kebenaran ini dapat mengajar kita bahwa melalui kuasa kebangkitan Tuhan dan juga kita mengerti lewat kuasa kebangkitan Tuhan, kita telah diberikan tugas untuk membangun rumah Tuhan. Dan kita sebagai batu yang hidup, kita benar-benar mengerjakan keluar apa yang Tuhan telah letakkan. Dan kita tahu saudaraku, Yesus adalah batu pencuru. Dan Yesus juga meletakkan dasar yang benar, yaitu melalui para nabi dan rasul untuk berbicara kepada kita. Walaupun bicaranya itu menyusup masuk ke dalam hidup saudara, tetapi ketika kita mau belajar membuka hati kita, maka kita bisa membangun bersama. Saudaraku, bukti saudara berjalan dalam kuasa kebangkitan Tuhan, yaitu ketika saudara mau membangun bersama di dalam rumah Tuhan. Saudara mengerti bahwa saudara adalah batu yang hidup. Dan saudara mengerti juga bahwa saudara telah dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Bukannya untuk menyatakan keinginan kedaginganmu sehingga rumah Tuhan itu tidak bisa dibangun karena saudara bermasalah. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita mau membuka hati kita, kita bisa mendengar apa yang Tuhan bicarakan melalui hambanya. Dan di situ kita bisa satu hati, satu visi, satu Tuhan, satu imam, satu iman, satu Allah, satu Bapa, untuk membangun satu rumah rohani yang kuat dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Lewat kuasa kebangkitan-Mu, kami tahu bahwa kami telah dipanggil untuk menjadi batu yang hidup, untuk membangun satu rumah rohani. Kami tahu Tuhan, bahwa melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami mau membangun rumah rohani buat Tuhan. Bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan, kami mau belajar bersatu, melekat bersama. Dan kami juga mau belajar membuka hati kami untuk menerima perkataan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami benar-benar memiliki satu visi, melekat bersama, membangun rumah Tuhan. Kami tidak izinkan Tuhan, perkataan-perkataan dunia, kedagingan menguasai kami. Yang membuat kami rasa diri benar dan sombong Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kebenaran mulai menguasai kami. Biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu akan berjalan dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan melihat rumah Tuhan dibangun dengan kemuliaan, dengan kuasa yang Tuhan telah letakkan dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami menerima setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan oleh para nabi-Mu, para rasul-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa inilah caranya kami bisa membangun bersama lewat kami memahami perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, firman telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa khusus yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan mari Engkau hiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih khusus hamba-Mu. Serahkan ibadah kami yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Dan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bisa berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang